Cerita kali ini dimulai pada tahun 1935 di Foshan. Cerita diawali dengan memperlihatkan acara pembukaan perguruan kungfu baru yang diadakan oleh seorang yang bernama Master Liu, di mana berdirinya perguruan miliknya tersebut membuat master lain cukup sinis karena bertambahnya saingan baru di kota Foshan. Setelah itu, di saat Master Ip sedang makan malam bersama dengan keluarganya, Master Liu datang menemuinya untuk menguji kemampuan Master Ip. Men pun akhirnya setuju dan mereka akan bertarung setelah Master Ip menyelesaikan makannya. Kemudian Master Ip pun mengajak Master Liu untuk ikut bergabung makan bersama dengan keluarganya. Istri Master Ip terlihat tidak senang dengan kedatangan Master Liu. Setelah selesai makan, Master Ip mengajak Master Liu untuk bersantai dan berbincang-bincang sejenak. Kemudian Master Ip menyuruh pekerjanya untuk menutup pintu rumahnya. Di luar terlihat ada seorang pemuda. Kemudian mereka pun bersiap untuk melakukan pertandingan persahabatan. Perkelahian persahabatan mereka berlangsung cukup menghibur karena Master Liu berkali-kali harus kalah dari kehebatan Master Ip. Sebelum pergi dari sana, Master Liu meminta Master Ip untuk merahasiakan kekalahannya tersebut. Namun ternyata seorang pemuda yang bernama Yuan menceritakan hal tersebut karena ia melihat hal itu saat ia mengambil layang-layang di rumah Master Ip tadi. Yuan menceritakan semuanya kepada orang-orang yang ada di sebuah kedai milik kakaknya yang bernama Lin. Tak lama kemudian, Master Ip datang ke sana untuk menemui sahabat baiknya yang bernama Quan. Mereka berdua pun makan bersama di rumah makan tersebut. Dan di saat Lin mengantarkan makanan, ia menanyakan perihal pertarungan Master Liu dengannya. Master Ip pun hanya bisa terdiam saat mendengar perkataan Lin. Di tempat lain, Master Liu sedikit panik ketika muridnya memberitahu tentang berita kekalahannya tersebut. Sedangkan Master Ip masih bersama Quan dan di sana Quan meminta bantuan Master Ip karena ia ingin membuat sebuah perusahaan tekstil. Tak lama kemudian, Master Liu datang ke rumah makan milik Lin untuk mencari Yuan. Lin yang melihat hal itu pun berusaha untuk menenangkan Master Liu. Namun Master Liu masih merasa kesal. Akibat ulah Yuan tersebut, perguruan bela dirinya akan terancam. Kemudian Yuan pun bergegas menemui Master Ip dan meminta Master Ip untuk menceritakan yang sebenarnya. Karena melihat tingkah sang adik yang sudah sangat keterlaluan, ia pun memberikan pelajaran kepada adiknya di depan banyak orang. Karena keributan yang terjadi, seorang polisi yang bernama Kapten Li mencoba membubarkan mereka semua. Namun karena caranya yang sedikit berlebihan, Master Ip mencoba untuk sedikit menunjukkan padanya bahwa senjata tak mesti bisa menakuti seseorang. Menyaksikan hal tersebut, Kapten Li pun merasa takjub. Ia pun hanya bisa terdiam dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Setelah itu, Ip Man menginvestasikan sedikit uangnya untuk membantu Quan membuka pabrik tekstil impiannya. Keesokan harinya, Foshan kedatangan Master Kungfu dari utara yang bernama Master Jin. Di mana tujuannya datang ke Foshan adalah untuk membuka sebuah perguruan baru dan untuk menarik minat semua orang. Master Jin pun mendatangi setiap perguruan di sana dan menantang setiap Master Kungfu yang ada di Foshan. Kemudian, Master Jin pun bertarung melawan salah satu Master Kungfu yang ada di sana. Meskipun Master Kungfu itu terlihat cukup hebat, namun ia bukanlah tandingan Master Jin. Master Jin pun dengan mudah dapat mengalahkannya. Kemudian, Master Jin mendatangi perguruan lain. Dan kali ini, mereka akan bertarung menggunakan senjata. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya Master Kungfu tersebut juga bukan tandingan Master Jin. Tak lama kemudian, saat Master Ip sedang bersama dengan keluarganya,
Lin datang menemui Master Ip. Di sana Lin memberitahukan perihal Master Jin yang datang menantang perguruan-perguruan kungfu di Foshan. Di tempat lain, terlihat Master Jin bertarung melawan Master Liu dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Meskipun Master Liu cukup hebat dan kuat, namun ia masih bukan tandingan Master Jin. Master Jin pun mampu melumpuhkannya. Karena hal itu, mereka pun dengan bangganya mengatakan jika Master Jin lah yang terbaik dan mereka akan mampu membuka perguruan dan menjadi kaya. Pemilik restoran yang mendengar hal itu mengatakan kepada mereka masih ada Master Ip yang belum mereka temui. Dan jelas tanpa membuang-buang waktu lagi, Master Jin langsung mendatangi kediaman Master Ip. Mereka pun datang berbondong-bondong dengan membawa semua penduduk untuk menyaksikan pertarungan itu. Namun, Master Ip menolak pertandingan itu karena ia telah berjanji bahwa hari ini ia akan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Master Jin terus memaksa Master Ip hingga ia pun masuk ke dalam rumah Master Ip dan karena hal itu istrinya Master Ip pun menjadi marah. Penghinaan yang diutarakan oleh Master Jin membuat istri Master Ip semakin geram. Dan pada akhirnya Master Ip pun diizinkan untuk bertarung asalkan jangan ada barang yang rusak. Terlihat Master Lin dan master-master lainnya datang ke sana. Lalu Master Ip menyuruhnya untuk membawa semua orang keluar rumah. Master Ip pun telah bersedia untuk bertarung dengan Master Jin dan pertarungan mereka pun dimulai. Awalnya Master Ip hanya menahan semua serangan Master Jin tanpa membalas serangan tersebut. Namun karena Master Jin terus menghancurkan barang-barangnya, Ip Chun pun keluar disuruh ibunya untuk memberitahu Master Ip supaya bertarung dengan serius. Master Ip pun akhirnya memutuskan untuk melawan Master Jin dengan sungguh-sungguh. Master Ip pun terus meluncurkan serangannya dan Master Jin terlihat kewalahan menerima semua serangan tersebut. Master Jin terus melanjutkan pertarungan dan ia mencoba menggunakan pedangnya untuk melawan Master Ip. Meskipun hanya menggunakan kemoceng, Master Ip mampu membuat Master Jin kewalahan menghadapinya. Setelah bertarung cukup lama, Master Ip pun akhirnya berhasil memojokkan Master Jin dan Master Jin pun mengakui kekalahannya itu. Ia pun keluar dari rumah Master Ip dan semua penduduk pun bersorak gembira mengetahui kemenangan Master Ip. Kemudian Kapten Lin dan semua guru pun berterima kasih kepada Master Ip. 2 tahun kemudian, pada tanggal 7 Juli 1937, pasukan tentara Jepang menyerang Cina. Dan dari kejadian itu, setidaknya 3/4 warga Foshan mati sia-sia. Imbas pendudukan Jepang, rakyat Foshan mengalami krisis berkepanjangan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Begitu juga dengan kondisi keluarga Ip Man. Rumah dan harta benda Master Ip disita oleh tentara Jepang. Suatu hari di saat sang istri akan memasak, ternyata beras yang mereka miliki hanya tinggal sedikit. Karena melihat hal itu, Master Ip pun mengambil jam saku miliknya dan ia pun bergegas untuk pergi. Ternyata Master Ip pergi ke sebuah toko beras. Dan ia menukar jam sakunya tersebut dengan sekantung beras. Di saat Master Ip akan kembali, ia dikejutkan dengan kemunculan Kuan. Kuan pun mengajak Master Ip untuk ke pabrik kapas miliknya. Di sana, Kuan meminta Master Ip untuk bergabung dengannya mengelola pabrik tersebut. Namun Master Ip malah menolak tawaran tersebut. Merasa persediaan berasnya semakin menipis, Master Ip pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dan dari banyaknya tempat yang ia datangi, tak ada satupun yang bisa memperkerjakannya. Hanya satu pekerjaan yang masih membutuhkan banyak orang. Dan mau tak mau, akhirnya Master Ip pun bekerja di sebuah tambang. Setelah bekerja, Master Ip mendapati Master Lin yang ternyata juga bekerja di sana.
Pada saat makan siang, Master Ip menyimpan ubi miliknya untuk diberikan kepada anak dan istrinya nanti. Melihat hal itu, Lin yang terenyuh membagi ubi miliknya dengan Master Ip. Kemudian Master Ip pun menanyakan masalah adik Lin, dan ternyata adiknya belum kembali sampai saat ini. Tak lama kemudian, terlihat beberapa mobil milik Jepang datang ke sana. Dan asisten jenderal Jepang yang bernama Shato juga datang. Ia didampingi oleh Kapten Lee yang kini menjadi penerjemah. Kedatangan mereka bermaksud untuk mencari petarung di tempat ini. Dan bagi petarung Cina yang menang, akan diberikan sekantung beras. Mendengar hal itu, Lin pun memberanikan diri untuk ikut. Merasa khawatir, Master Ip pun menyuruh Lin untuk berhati-hati. Sesampainya di ruang pertarungan, Lin melihat Master Liu yang sedang berjuang demi sekantung beras, yang mana ternyata Master Liu sering menggunakan kungfunya agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan menariknya, Master Lin selalu berhasil menang di pertarungannya tersebut. Setelah itu, seorang jenderal Jepang yang bernama Jenderal Miura menyuruh Lee untuk mencari 3 orang petarung karena ia akan ikut bersenang-senang dalam pertarungan tersebut. Mereka bertiga pun bertarung melawan Jenderal Miura. Lee yang memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi memilih untuk tetap melawan. Namun ketangguhannya jelas masih di bawah jauh dari Jenderal Miura, dan sayangnya Lin harus tewas akibat sikap keras kepalanya tersebut. Malam harinya sepulang bekerja, Master Ip pun bercerita kepada istrinya bahwa tadi ia bertemu dengan Lin. Singkat cerita, esok pun tiba. Ip yang kembali bekerja tak sengaja menemukan kotak milik Lin. Master Ip pun dibuat bertanya-tanya karena ia tidak melihat keberadaan Lin di sana. Tak lama setelah itu, Lee pun kembali datang. Ip pun langsung menanyakan keberadaan Lin, tetapi Master Ip sama sekali tidak direspon. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk ikut bertarung demi mencari keberadaan Lin di sana. Di arena pertarungan, Master Liu kembali berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Master Liu meminta untuk bertanding lagi. Dan ia akan melawan 3 orang sekaligus. Master Liu pun bertarung melawan 3 petarung Jepang. Namun ternyata kemampuan Master Liu belum cukup untuk mengalahkan 3 orang sekaligus. Master Liu pun memilih untuk menyerah. Dan saat ia akan pergi, Sato menembak Master Liu. Karena ia menganggap Master Liu lancang, berani mengambil beras, padahal ia kalah dalam pertarungan. Jenderal Miura pun sangat marah dengan apa yang Sato lakukan. Untuk menetralkan kembali keadaan, Sato meminta Lee untuk memanggil petarung selanjutnya. Master Ip yang marah akibat kejadian itu memutuskan untuk bertarung melawan petarung Jepang. Betapa terkejutnya Jenderal Miura tatkala mendengar Master Ip meminta 10 orang prajuritnya untuk melawannya sekaligus. Dan sebelum bertarung, Master Ip meletakkan ubi miliknya. Dengan rasa emosi yang membara, Master Ip pun mulai bertarung. Dan satu persatu petarung Jepang pun berhasil ia lumpuhkan. Dengan teknik jurus yang berfokus pada kecepatan tangan, Ip Man berhasil menumbangkan satu persatu dari mereka. Tak ada satupun dari petarung Jepang yang berhasil melukai Master Ip. Melihat kehebatan Master Ip membuat Jenderal Miura cukup kagum dan penasaran dengan sosoknya. Kemudian Jenderal Miura meminta Master Ip untuk kembali lagi. Setelah itu, Ip Man pun mengantarkan beras ke keluarga Master Liu. Di sana ia terlihat sangat kecewa kepada Lee. Dan ia menganggap Lee sebagai seorang pengkhianat karena Lee telah membiarkan warganya mati sia-sia oleh tentara Jepang. Esokan harinya, mobil pengangkut barang milik Kwan terlihat diserang oleh segerombolan perampok. Ternyata Master Jin adalah dalang di balik perampokan itu. Ia mendatangi pabrik milik Guan untuk meminta tebusan atas barang yang mereka ambil.
Melihat sang ayah dipukuli, sang anak pun berusaha menghentikan mereka. Meskipun pada akhirnya usaha tersebut hanya sia-sia. Tak tahan melihat ayahnya terus disiksa, Yao pun berusaha pergi dan meminta bantuan kepada Master Ip. Mengetahui Guan memang tidak memiliki uang, Master Jin pun memutuskan untuk pergi. Dan ia akan kembali lagi nanti untuk meminta tebusan barangnya tersebut. Dan di sana terlihat Yuan, adik Lin, ikut bergabung dengan mereka. Tetapi sayangnya Master Ip terlambat dan Master Jin sudah pergi dari sana. Kemudian Guan pun berbincang dengan Master Ip. Di sana Yao meminta kepada Master Ip untuk mengajari mereka ilmu bela diri. Karena banyak sekali orang yang meminta untuk diajari kungfu. Akhirnya Master Ip pun setuju untuk mengajari kungfu kepada mereka semua. Keesokan harinya, semua pekerja Guan terlihat berlatih bersama dengan Master Ip. Mereka sangat serius dan bersungguh-sungguh dalam latihannya tersebut. Di satu sisi, terlihat Jenderal Miura yang kecewa karena Master Ip tidak datang kembali. Ia lalu meminta Li untuk mencari Ip Man. Awalnya, Li mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Ip. Karena hal tersebut, Li pun harus merasakan sakit akibat dipukuli oleh Sato. Suatu hari terlihat Master Ip yang sedang bermain bersama dengan putranya. Tak lama kemudian Li datang menemuinya. Dan ternyata Sato juga ikut datang ke sana. Sato yang melihat kecantikan istri dari Master Ip berusaha menghampirinya. Dan tentu saja Master Ip tidak tinggal diam. Ia langsung melumpuhkan mereka semua. Dan Master Ip pun langsung bergegas untuk membawa keluarganya pergi dari sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Li untuk meluapkan emosinya kepada Sato. Tibalah hari di mana Master Jin kembali mendatangi pabrik Guan untuk meminta uang tebusannya. Namun kali ini semua karyawan pabrik telah siap untuk menghadapi mereka. Dan karena hal tersebut, perkelahian pun terjadi di sana. Namun tetap saja mereka masih belum mampu untuk membuat kelompok Master Jin kalah. Hingga tak lama Master Ip pun datang dan langsung melawan semua anak buah Master Jin. Tak mau dikalahkan untuk yang kedua kalinya, Jin pun mengerahkan semua anak buahnya untuk menghadapi Master Ip. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Master Jin dan Yuan bekerja sama menghadapi Master Ip. Namun mereka masih bukan tandingan Master Ip. Setelah itu, Master Jin pun mengakui kekalahannya dan pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di pabrik milik Guan, terlihat Sato dan sejumlah prajuritnya mencari keberadaan Master Ip di sana. Pada saat Sato sedang menyiksa Guan, tiba-tiba Master Ip datang ke sana untuk menyerahkan dirinya. Master Ip pun meminta agar Jenderal Miura melepaskan para pekerja yang tak bersalah. Awalnya Sato berusaha membunuh Master Ip, namun ia dihentikan Jenderal Miura karena Miura menganggap Master Ip berbakat. Dan ia meminta Master Ip untuk melatih pasukan Jepang. Namun dengan tegas, Master Ip menolak hal itu. Dan kali ini, Master Ip malah menantang Jenderal Miura untuk bertarung dengannya. Master Ip meminta Guan untuk membawa anak dan istrinya pergi dari Foshan. Keesokan harinya, tibalah saat Master Ip akan bertarung melawan Jenderal Miura. Di sisi lain, Guan berusaha membawa istri dan anak Master Ip pergi dari Foshan. Namun di sana, istri Master Ip terlihat bersedih dan meminta Guan untuk membawanya kembali. Kemudian terlihat Master Ip yang menuju ke panggung pertarungan. Di sana, Jenderal Miura telah siap menunggunya. Saat berjalan menuju ke panggung, Ip mengingat kejadian semalam, di mana Sato mengancam Ip Man. Ia mengatakan jika ia tidak akan segan untuk membunuhnya jika Ip Man menang dari Jenderal Miura. Namun Master Ip tak memperdulikan hal tersebut. Master Ip pun sampai di panggung pertarungan. Kemudian pertarungan pun segera berlangsung di sana.
Master Yi pun dengan serius menghadapi Jenderal Miura. Saling beradu serangan terjadi di antara mereka, dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Meskipun Jenderal Miura cukup hebat, ia masih bukan tandingan Master Yi. Dan dengan semua kemampuan yang ia miliki, Master Yi terus menyerang Jenderal Miura secara beruntun. Pada akhirnya, Jenderal Miura pun harus menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan oleh Master Yi. Semua penduduk Cina pun bersorak gembira melihat kemenangan Master Yi. Namun tiba-tiba Master Yi tertembak di bagian bahunya. Hal itu membuat semua terdiam. Dan Master Yi pun terjatuh di atas panggung tersebut. Hal itu pun memicu kemarahan warga Cina. Dan saat momen kekacauan tersebut, Tuan Li memanfaatkannya untuk membunuh Sato. Semua penduduk pun berusaha menerobos pasukan Jepang agar mereka bisa menyelamatkan Master Yi. Meskipun ia tertembak, Master Yi masih terselamatkan dan ia dibawa pergi oleh Guan dan juga Yuan. Diceritakan setelah kejadian itu, Ip Man dibawa keluar dari Foshan. Dan tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, Cina akhirnya berhasil lepas dari penjajahan Jepang tersebut. Lalu pada tahun 1949, Ip Man hijrah ke Hong Kong. Dan di sanalah Master Yi membuka perguruan Wing Chun pertamanya. Dan film pun selesai.